Selamat datang kembali di channel Zaki Project. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selain kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dan Sumatera, maka dari etnis Melayu di Kalimantan juga memiliki kesultanan yang tak kalah terkenalnya. Di antaranya adalah Kesultanan Brunei. Kesultanan Brunei merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat untuk mendapatkan perannya sebagai penguasa di utara Kalimantan. Berdirinya Kesultanan Sambas dan Sarawak merupakan salah satu bukti eksistensi Kesultanan Brunei kala itu. Setelah Sultan Muhammad Syafiuddin menyerahkan tahta Sambas kepada putranya, sebagai tanda kesetiaan kepada saudara jauh mereka di Brunei, Raden Bima memutuskan untuk berlayar ke Brunei. Di Kalaka, Raden Bima bertemu dengan Sultan Brunei yang kala itu dipimpin oleh Sultan Mahyudin. Raden Bima memperkenalkan dirinya sebagai cucu Sultan Tengah. Kedatangannya pun disambut baik. Sultan Muhyiddin kemudian membawa Raden Bima dan pasukannya ke istana Brunei dan menganugerahkan kepadanya beberapa regalia kerajaan dan melegalisasinya sebagai Sultan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin. Sebagai upaya mempererat tali persaudaraan, pada abad ke-18, para petinggi kedua kerajaan silih berganti mengirim utusan. Dalam upaya memperkuat wilayah laut di bagian Kesultanan Sambas dan Sarawak, Pangeran Anom pernah ditugaskan untuk menjaga laut di sekitar Tanjung Datu dan telah berhasil menghancurkan sebuah kapal milik British Charter Company bernama Commerce yaitu pada tahun 1811. Hubungan baik dengan tokoh masyarakat di Lundu selama Perang Setengah Jam yaitu yang terjadi pada tanggal 23 Juni tahun 1813 antara Inggris dan Sambas, membuktikan bahwa ada proses diplomatik antara Brunei dan Sambas terhadap Sarawak. Hal ini memperkuat pendapat bahwa Sarawak pernah dipimpin oleh pewaris tahta kedua-dua kesultanan ini secara bersama. Pangeran Usop yang merupakan salah satu bangsawan Kesultanan Brunei, pernah meminta persetujuan Sultan Umar Akamuddin III agar pemerintahan Sarawak sepenuhnya dikendalikan oleh Kesultanan Sambas. Namun tawaran itu ditentang oleh para petinggi Brunei. Brunei melihat Sarawak berpotensi untuk dijadikan wilayah perdagangan. Sementara penemuan pada tahun 1823 oleh penguasa Sarawak saat itu, yaitu Patinggi Abang Ali di Sarawak, dua orang pangeran Brunei secara sepihak mengambil hasil bumi dari orang-orang Bidayuh di sekitar wilayah Sarawak yang saat itu diperintah oleh Patinggi Ali. Hal ini membuat kepala suku Bidayuh kehilangan pendapatan untuk membayar pajak. Konflik mulai meningkat pada tahun 1836. Pangeran Usop yang memiliki dendam terhadap pemerintah Brunei karena tidak masuk dalam daftar gelar pangeran terhormat, mulai memprovokasi Patinggi Abang Ali untuk memberontak. Perseteruan antara kedua belah pihak akhirnya menyebabkan perang saudara di lidah tanah. Kekacauan ini akhirnya dimanfaatkan oleh pihak asing. Kekuatan pemberontak membuat Kesultanan Brunei sangat kewalahan. Tak mau kehilangan pengaruhnya di Sarawak, Brunei memanfaatkan seorang petualang berkebangsaan Inggris yang bernama James Brooke. James Brooke yang berambisi untuk menjadi penguasa di Sarawak akhirnya menerima tawaran itu. Kesultanan Brunei yang dibantu James Brooke dan pasukannya pun berhasil mengatasi pemberontakan itu. Intervensi asing yang dipelopori James Brooke membuat Sarawak secara utuh bawah kendalinya, sekaligus menjadi titik awal era baru pemerintahan Sarawak yang bebas dari pengaruh Kesultanan Brunei dan Sambas. Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 berbagai konflik terjadi di Kalimantan mulai dari Perang Melayu Siak melawan Sambas hingga Perang Saudara di Lidah Tanah merupakan rangkaian campur tangan pihak asing terhadap kerajaan-kerajaan di Kalimantan.
Pada tahun 1855 Belanda mulai mengendalikan pemerintahan Kesultanan Sambas secara utuh, yaitu di masa pemerintahan Sultan Sambas ke-12 yaitu Sultan Umar Kamaluddin. Di sisi lain, perusahaan Inggris yang bernama British North Borneo Company mulai menyebarkan pengaruhnya di kekuasaannya di bagian timur laut Kalimantan. Hal ini membuat posisi Kesultanan Brunei semakin sulit. Hingga pada tahun 1888 secara resmi kedaulatan Kesultanan Brunei di bawah pengawasan Inggris. Dari campur tangan Inggris di Brunei Sarawak, dan kedatangan Belanda yang memperkuat pengaruhnya di Kalimantan Barat, akibatnya tiga kesultanan yang semulanya bebas berinteraksi satu sama lain tanpa adanya batas wilayah, satu rumpun bahkan satu garis keturunan dari para pemimpinnya, kini harus dipisahkan oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.